Bukti kuat Yesus mengaku Tuhan dan berkata bahwa orang harus menyembah Dia. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Tuntutan terbesar dari teman-teman kita Muslim adalah di mana Yesus pernah mengaku terang-terangan sebagai Tuhan dan minta disembah. Aku sudah banyak bahas tentang topik ini dan memberi berbagai bukti bahwa Yesus memang Tuhan dan Dia menyatakan hal itu baik dari perbuatan maupun ucapannya. Tapi semua itu nggak akan pernah cukup bagi mereka yang terus menutup mata. Nah, meskipun begitu, aku nggak akan lelah untuk menunjukkan setiap bukti ketuhanan Yesus. Karena aku melakukannya untuk semua teman-teman seiman, kita para pengikut Yesus, supaya iman kita makin teguh dan kita bisa memberi jawab kalau ada yang mempertanyakan iman kita kepada Tuhan Yesus, seperti yang diperintahkan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Ada satu ayat yang akan kita bahas di video kali ini. Satu ayat di mana Yesus terang-terangan menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Dan itu berarti dia mengaku dirinya sebagai Tuhan Allah. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di sini terlihat jelas bahwa Yesus berkata orang-orang harus menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Di dunia ini kita harus menghormati orang lain. Kita menghormati orang tua kita, guru kita, yang lebih tua dari kita, pasangan kita, teman kita, dan sebagainya. Tapi catat, kita nggak bisa menghormati mereka semua setara dengan penghormatan kita kepada Tuhan Allah, Bapa kita. Sama sekali nggak bisa. Coba bayangkan gini, kalau aku meminta kepada kalian, teman-teman, kalian harus menghormati aku sama seperti kalian menghormati Tuhan Allah, Bapa. Apakah kalian mau? Atau kalian akan memberiku cap sebagai penghujat Allah? Dan memang benar, kalau aku meminta itu, maka aku penghujat Allah. Tidak ada siapapun yang layak mendapat penghormatan yang setara dengan Bapa. Kalau orang berkata Yesus cuma nabi, tidak ada nabi manapun yang pernah meminta orang-orang untuk menghormati dia setara atau selevel dengan hormat kepada Bapa, kepada Tuhan Allah. Jadi kalau Yesus cuma nabi, seperti kata teman-teman kita di luar sana, maka Yesus adalah nabi terkutuk, nabi kurang ajar, nabi penghujat Allah. Karena dia meminta penghormatan yang sama, yang setara dengan Bapa. Dia terang-terangan berkata bahwa orang-orang harus menghormati dia sama seperti mereka menghormati Bapa. Sekali lagi, kalau dia cuma manusia biasa, cuma nabi, maka dia adalah kurang ajar, penghujat Allah, terkutuk, layak masuk neraka. Tapi lihat, dia selalu berkenan kepada Bapanya. Tidak pernah Bapa murka kepada Yesus. Kenapa? Apakah Bapa tuli? Apakah buta? Sehingga gak bisa melihat dan mendengar bahwa Yesus meminta orang menghormati dia setara Bapa? No. Tapi karena memang Yesus layak menerima penghormatan yang setara dengan Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Seperti dicatat di Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak perlu heran atau murka dengan ucapan Yesus itu. Karena itu memang kenyataan. Semua orang harus menghormati Yesus. Bukan penghormatan seperti kepada guru, nabi, rasul, orang bijak, atau yang lain. Seperti penghormatan yang diberikan teman-teman kita Muslim kepada Yesus. Mereka menghormati Yesus cuma sebagai nabi. Tapi penghormatan yang harus diberikan kepada Yesus adalah penghormatan yang sama seperti penghormatan kepada Bapa. Nah, ini menarik. Bagaimana cara kita menghormati Bapa? Bagaimana cara kita menghormati Tuhan Allah? Apakah seperti hormat kepada bendera atau apa? Atau bagaimana? No, kita menghormati Bapa dengan cara menyembah Dia. Jadi kalau Yesus berkata kita harus menghormati Dia sama seperti menghormati Bapa, nah berarti kita harus menyembah Dia, menyembah Yesus. Karena kan penghormatan yang sama, setara dengan Bapa. Berarti kalau kita menghormati Bapa dengan cara menyembah, maka kita harus juga menyembah Yesus. Dan ini, teman-teman, menjadi bukti bahwa Yesus juga berkata, orang harus menyembah Dia. Orang-orang harus menyembah Dia.
Dan bahkan hal ini sudah Bapa dan Yesus miliki sejak sebelum alam semesta ini ada, sejak kekal, tanpa awal, tanpa permulaan. Jadi Bapa dan Yesus sudah memiliki kehormatan, kemuliaan yang sama, setara, bahkan sebelum alam semesta dunia ada. Jadi sejak kekal. Dan ini tercatat dalam Yohanes 17 ayat 5. Dan sekarang, muliakanlah aku bersama dirimu ya Bapa, dengan kemuliaan yang aku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa, bersama Bapa, sebelum dunia, sebelum alam semesta ini ada. Sejak kekal. Jadi sekali lagi, Yesus tidak sedang menghujat Allah atau sok hebat atau bahkan mabuk saat mengucapkan hormati anak sama seperti menghormati Bapa. Itu memang kenyataan dan keharusan. Dan ini menjadi bukti kuat bahwa Yesuslah Tuhan Allah itu sendiri. Karena Dia sendiri berkata bahwa kita semua harus menghormati Dia sama seperti kita menghormati Bapa. Atau apakah Yesus sedang menyatakan bahwa Allah ini ada dua? Kita harus menghormati Yesus karena Dia Allah, dan kita harus menghormati Bapa karena Bapa juga adalah Allah yang berbeda. No, sekali lagi, Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Satu Allah. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, kalau Yesus sudah memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa, bahkan sebelum dunia atau alam semesta ini ada, dan Yesus juga berkata bahwa kita harus menghormati Dia sama, setara dengan penghormatan kita kepada Bapa, kurang ajar banget kita menurunkan kehormatan dan kemuliaan Yesus menjadi setara nabi doang. Kurang ajar banget. Well, kurasa itu aja teman-teman. Kuharap kalian terberkati dan iman kita terkuatkan. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke, dan seperti biasa, bye.